Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang bernyanyi unisono. Sekarang kita akan membahas tentang teknik dalam bernyanyi, seperti teknik vokal dan teknik pernafasan. Pada dasarnya, bernyanyi dan berbicara itu berbeda, walaupun sama-sama membutuhkan suara. Akan tetapi, bernyanyi yang baik itu haruslah menguasai tekniknya sendiri, seperti yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian akan mampu menguraikan teknik dasar dalam bernyanyi. Kita akan membahas apa itu teknik vokal. Ada yang sudah paham apa itu teknik vokal? Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, merdu, dan enak didengar. Setelah kita bahas apa itu teknik vokal, sekarang ada yang dinamakan dengan unsur-unsur teknik vokal. Ya. Apa itu unsur-unsur teknik vokal? Di antaranya yaitu ada intonasi. Intonasi di sini yaitu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat oleh seorang penyanyi tentunya. Contohnya seperti apa intonasi itu? Kita lihat video berikut. Lebih baik di sini. Oh no. Rumah kita sendiri. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Yang kedua ada artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Seperti apa contoh artikulasi itu? Simak video berikut. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Selanjutnya ada prasering. Apa itu prasering? Prasering adalah aturan pemenggalan kalimat sehingga mudah dimengerti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa contoh prasering? Baiklah, kita lihat video berikut. Pada lirik yang pertama itu doaku selalu untukmu. Dan yang kedua, do aku selalu untukmu. Jadi antara kalimat yang pertama dan yang kedua, di awal kalimatnya itu berbeda. Yang satu doaku, yang kedua do aku. Jadi terdapat penyimpangan makna di kedua kalimat tersebut. Maka dari itu pentingnya prasering dalam bernyanyi. Selanjutnya ada vibrato. Apa itu vibrato? Yaitu usaha untuk memperindah lagu dengan menambahkan getaran atau gelombang di akhir kalimat lagu. Seperti apa contoh vibrato? Kita lihat video berikut ini. Terima kasih. Gitu. Contohnya kalau kita dengar itu ada gelombang atau getaran di akhir kalimat
lagunya. Jadi kalau kalian mendengarkan penyanyi menggunakan teknik itu, ada getaran atau gelombang di akhir kalimat lagunya, itu namanya tekniknya vibrato. Oke? Ya, tentunya seorang penyanyi harus memiliki unsur-unsur teknik vokal agar penampilannya dalam bernyanyi itu baik dan enak didengar. Karena bernyanyi itu adalah media dari seorang penyanyi dalam menyampaikan kalimat-kalimat pada lagu tersebut. Setelah kita membahas unsur-unsur teknik vokal, kita lanjut untuk membahas tentang yaitu teknik pernapasan. Apa itu teknik pernapasan? Yaitu cara atau usaha yang dilakukan dalam mengambil napas yang digunakan untuk bernyanyi. Itu teknik pernapasan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita bernyanyi dan berbicara sehari-hari itu berbeda. Kalau berbicara sehari-hari itu tidak perlu menggunakan teknik vokal ataupun teknik pernapasan. Sedangkan kalau bernyanyi itu sangat memerlukan yang namanya penguasaan teknik vokal dan teknik pernapasan. Oke, teknik pernapasan di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Dan yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Kita bahas satu-satu, dimulai dari pernapasan dada. Apa itu pernapasan dada? Adalah pernapasan yang dilakukan dengan mengisi udara ke dalam paru-paru bagian atas. Dalam pernapasan ini, bahu dan dada tampak terangkat ke atas. Sewaktu dada dan bahu terangkat dan paru-paru terisi udara, maka akan muncul tekanan dari dada dan bahu untuk kembali seperti semula, sehingga udara yang ada di dalam paru-paru keluar dengan cepat. Oke, dalam bernyanyi ini sama halnya dengan saya ambil contoh ban bocor. Ketika ban bocor itu udara kan tidak semuanya keluar. Udara di sana itu keluarnya perlahan-lahan. Sama halnya dengan bernyanyi ini. Bernyanyi adalah mengambil udara sebanyak-banyaknya dan dikeluarkan seminimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dari lagu tersebut. Oke. Seperti contoh orang yang mengambil atau menggunakan pernapasan dada pada saat bernyanyi, ini bisa kita lihat pundak atau bahunya juga itu terangkat ke atas. Ya. Orang yang menggunakan pernapasan dada ini bisa dilihat pada saat bernyanyi itu napasnya atau bahu bagian dada itu terangkat ke atas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Yap, itu contoh pernapasan dada ketika seorang penyanyi itu menggunakan teknik ini ya. Selanjutnya, setelah kita bahas apa itu teknik pernapasan dada, selanjutnya adalah pernapasan perut. Apa itu pernapasan perut? Adalah pernapasan yang terjadi karena gerakan perut yang menggembung. Rongga perut menjadi besar sehingga udara dari luar dapat masuk. Pernapasan cara ini tidak bertahan lama dalam menahan udara karena paru-paru akan menjadi lemah. Pernapasan ini juga tidak baik untuk bernyanyi karena otot perut tidak akan kuat. Tidak akan kuat lama menahan udara yang telah dihirup. Akibatnya, seorang yang bernyanyi dengan pernapasan ini akan cepat merasa lelah. Oke,
Sama halnya dengan pernapasan dada tadi, pernapasan perut juga tidak disarankan digunakan dalam bernyanyi, karena pernapasan ini bersifat lemah, udaranya tidak tertampung banyak. Ya. Contoh orang yang menggunakan pernapasan ini dalam bernyanyi yaitu perutnya kembang kempis, perutnya menggembung, rongga perutnya menjadi besar. Itu contohnya. Kalau pernapasan dada tadi pundaknya yang menaik, kalau ini perutnya yang menggembung. Oke. Selanjutnya ada pernapasan diafragma. Apakah itu pernapasan diafragma? Pernapasan diafragma ini yang paling ideal digunakan dalam bernyanyi. Diafragma ini otot ya. Otot lebih kuat untuk menahan napas. Ini tempatnya di sini, di bawah dada dan di atas perut kalau kita lihat di gambar ini. Diafragma letaknya, otot diafragma letaknya di atas perut dan di bawah dada. Udara yang berada di dalam paru-paru dapat ditahan cukup lama dengan tidak terlalu melelahkan paru-paru. Sedangkan nafas yang dikeluarkan dapat diatur dengan sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian terdekat diafragma. Oke, itulah penjelasan dari teknik pernapasan diafragma ini. Dan pernapasan diafragma ini disarankan dan yang paling ideal digunakan dalam bernyanyi. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa melihat, mendengar, dan memahami materi ini dengan baik. Saya akhiri, terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.